Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Baik. Biar kita selalu sehat insya Allah, kita akan mulai kegiatan hari ini dengan membaca doa. Oke, ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rashid. Kenapa Rashid? Izin ke Bukit Tinggi ya. Kemudian? Inaya. Kenapa? Izin. Izin. Jadi Rashid dan Inaya. Izin ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Yuli akan memberikan ice breaking, ya. Oke. Ice breaking ini akan menguji konsentrasi anak Bu Yuli. Kuncinya adalah, clue-nya adalah ikuti kata Bu Yuli. Ikuti kata Bu Yuli. Siap? Ikuti kata Bu Yuli. Oke. Clue-nya adalah ikuti kata Bu Yuli. Oke, pertama. Oke. Meja, kursi, jendela. Meja, kursi, jendela. Jendela, kursi, meja. Jendela, kursi, meja. Ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Coba. Ternyata fokus. Clue-nya adalah ikuti kata Bu Yuli. Ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Weh, tepuk tangan untuk Siha. Oke. Karena yang pertama, karena Siha adalah orang pertama yang konsentrasi, maka dapat reward dari Bu Yuli. Oke. Oke deh.
Oke. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Oke, coba Akib, kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar kalimat thayyibah. Betul, kita kemarin belajar tentang kalimat thayyibah. Coba kasih tepuk tangan untuk Akib. Oke, dapat reward dari Bu Yuli juga. Nah. Oke, kemarin kita belajar tentang kalimat thayyibah. Siapa yang tahu contoh kalimat thayyibah? Weh, ternyata semuanya ingat. Coba. Alhamdulillah. Oke, apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Astagfirullah. Oke. Allahu Akbar. Oke, yang perempuan. Oke, sebentar. Contoh dari kalimat thayyibah. Masya Allah. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, hari ini kita akan masuk ke topik baru tentang sholat sunnah. Siapa yang tahu sholat sunnah? Sholat, siapa yang tahu apa itu sholat sunnah? Coba Latifah. Sholat yang tidak wajib. Betul, tapi belum tepat. Oke. Oh, sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Keren. Nah, kalau itu sholat sunat, sekarang siapa yang tahu sholat sunat itu apa aja sih? Sholat tarawih. Oh, sholat tarawih boleh. Sholat duha. Sholat rawat belum. Sholat tahajud. Witir. Sholat witir. Sholat duha. Sholat sunat. Contoh dari sholat sunat itu apa aja? Sholat sebelum sholat wajib. Oke. Ada lagi? Iya, itu tadi yang disebutkan tadi adalah jenis-jenis sholat sunat. Sholat sunat itu ada sholat duha, itu sholat sunat. Kemudian ada sholat tahajud. Kemudian ada sholat tarawih, sholat witir. Itu adalah contoh dari sholat sunnah. Kalau tadi kita sudah menyebutkan contoh sholat sunat, ada sholat sunnah yang namanya adalah sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Dan sholat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat sunat rawatib ini. Beliau selalu mengerjakan sholat sunnah, baik itu sebelum sholat atau setelah sholat. Namanya adalah sholat sunat rawatib. Kalau sebelum, namanya adalah sholat sunnah qobliyah. Apa? Qobliyah. Kalau sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, namanya adalah sholat sunnah ba'diyah. Apa? Sunnah ba'diyah. Oke. Apa yang kita harapkan dengan berpedoman pada profil pelajar Pancasila? Ya, yaitu kita beriman. Apa? Beriman.
Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Apa? Berakhlak mulia, bergotong royong. Dan kreatif. Apa yang kita harapkan tadi? Coba diulang lagi. Naira. Pernah anak Bu Yuli mengerjakan sholat sunnah? Pernah. Coba Akila, kapan terakhir mengerjakan sholat sunat? Kapan paling terakhir? Oke, dibantu. Kafi, kapan terakhir? Pas puasa. Ada yang mengerjakan sholat duha hari ini? Ada. Berarti sholat duha itu, sholat duha termasuk dia sholat sunat? Termasuk. Nah, sekarang Bu Yuli nanya, gimana perasaan Latifah setelah mengerjakan sholat duha? Gimana perasaannya? Senang, kemudian tenang. Oke, kalau Amara, gimana perasaannya? Senang, bersyukur juga. Ada mendoakan orang tuanya hari ini? Ada. Alhamdulillah. Oke. Coba sekarang anak Bu Yuli perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, perhatikan baik-baik. Gambar apakah ini? Oke. Coba gambar apa tadi? Boleh. Uni. Gambar orang sholat sunnah sebelum sholat fardu. Orang sedang mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat. Sholat sebelum sholat fardu. Apakah mengerjakannya sendiri-sendiri? Iya. Ya. Oke. Gambar yang tadi adalah gambar orang sedang mengerjakan sholat sunnah. Nah, pasti apa yang kita kerjakan pasti ada tujuannya. Sama dengan sholat sunnah. Apa tujuannya kita mengerjakan sholat sunnah? Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah fardu kita, menyempurnakan ibadah wajib kita. Nah, sekarang yuk sama-sama kita akan melihat tayangan video. Diperhatikan ya. Oke. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Ya betul, sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Ya, kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya.
Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi. Oke. Nah, setelah ini Bu Yuli akan membagi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tentang sholat sunat rawatib. Setiap kelompok anggotanya 6 orang, ya, dan akan Bu Yuli bagi menjadi 4 kelompok. Oke? Yang sudah Bu Yuli tunjuk nanti, ingat-ingat mendapatkan nomor berapa. Siap ya? Berarti Bu Yuli akan menghitung kelompok yang akan menjadi anggota kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silahkan langsung ke belakang membuat kelompok kecil. Ya, yang sudah Bu Yuli tunjuk silahkan buat kelompok di belakang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amara masuk ke sana. Antum belum? Ya. Kemudian kelompok kedua. Silahkan nanti yang di kelompok di sana. Azlan masuk ke sana, nak. Antum belum? Antum Mahres duduk dulu. Faidan duduk dulu. Azlan turun ke bawah. Oh, Faidan turun ke bawah. Kelompok kedua. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan ke sebelah sana. Oke, langsung bergerak. Langsung ke sana. Iya. Oke. Oke, sebentar. Oke, Kalisa sini dulu. Albi yang ke sana. Yuk, kelompok ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan ke sana. Bawa bukunya. Ayo cepat bergerak. Cepat, sama aja. Oke. Nah, kelompok keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan ke sini. Oke. Silakan ke sini dulu. Ya, nanti. Oke, ayo segera Akep buat kelompok. Iya, nanti kita ini lagi. Yuk, silakan buat lingkaran. Oke. Dah. Yuk. Sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum sudah sholat fardu. Biar jelas, yuk kita praktekkan bersama. Yuda sebagai imam dan kita semua sebagai makmum. Ya. Kalian tahu tak sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib adalah sholat yang sesudah dan Sebelum sholat. fardu. Oke. Tahu. Sholat sunnah rawatib itu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu.
Allahumma ushirni min khataaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana melaksanakan sholat sunat rawatib. Jadi sholat sunat rawatib itu niatnya tergantung sholat sunat apa yang kita kerjakan. Ya, tadi sholat sunat rawatib itu ada dua macam. Satu yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya adalah sholat sunat qobliyah. Sholat sunat rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu namanya adalah ba'diyah, di mana masing-masing sholat sunat yang dikerjakan itu jumlahnya adalah 2 rakaat. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya adalah sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Kecuali yang tidak ada sholat sunat ba'diyah, sholat apa? Subuh. Kemudian dengan asar. Tidak ada ba'diyahnya. Setelah sholat isya ada. Setelah sebelum sholat subuh ada. Setelah sholat subuh ada? Tidak ada. Sebelum sholat zuhur ada berapa rakaat? 2 rakaat sebelum sholat fardu. Sholat duhurnya 4 rakaat, qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Ya, ba'diyahnya 2. Itu waktunya kalau sholat sunat rawatib, waktunya adalah sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah sholat sunnah rawatib ba'diyah berarti dikerjakannya setelah sholat fardu. Baik, karena waktu belajar kita hari ini sudah selesai, maka Bu Yuli akan memberikan tugas untuk di rumah. Ya, nanti Bu Yuli akan memberikan tugas di rumah, ya, untuk sholat wajib yang dikerjakan, sholat wajib yang 5 waktu. Siapa yang mengerjakan nanti silahkan di checklist, nanti ada belangkunya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa anak Bu Yuli yang mengerjakan sholat sunat rawatib, baik itu qobliyah atau ba'diyah, silahkan di checklist. Terakhir, silahkan minta tanda tangan dari orang tua kita, boleh mama, boleh papa, ya, yang menandakan adalah kita mengerjakan tugas rumah tersebut. Silakan ditandatangani oleh orang tua. Dan yang terakhir adalah pada pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan sholat sunat rawatib satu-satu. Kalau tadi jamaah kita akan praktekkan tapi sendiri-sendiri. Kapan waktunya? Di pertemuan berikutnya.